Selanjutnya Firmansyah. Belum. Zahro. Yes, sir. Oke. Zahro juga 11. Yes, my favorite number. Thank you, sir. Yeah, you're welcome. Junita Gultom. Okay, I allow her to get permission because she wants to be moderator, right? You have community. It's like student community. So she wants to be moderator. So I just give her permission. Jam 10 dia nanti datang. Saja ya kita buat. Next, Kurniawati. Yes, sir. Oke. Kurniawati 11. Next, Thank you, Sinta sir. Mustika. You're welcome. Sinta Mustika. Sinta Mustika. Belum ya? Lanjut. Sintawati. I'm present, sir. Thank you. Oke. Sintawati 11. Thank you, sir. Yeah. Next, Siti Kardina. Yes, sir. I'm here. Oke, Siti, Thank you. kenapa? Ya, sekaligus kayak saya ingat nih. Kenapa kamu belum diposting yang kamu buat homework 3? Karena kamu tidak buat seperti comment, ya comment. Artinya buat analisisnya itu di Microsoft Word punya teman kamu yang saya share ke kamu. Kemudian kalau dia ada salah, perlu kamu edit, pakai icon review, kemudian comment. Ya, coba nanti ditanya sama temannya gimana cara mereview. Ya, bukan ditulis lagi, bukan seperti itu. Tapi ada komen review. Ya. Okay. Oke, Siti Okay, Kardina. sure. Thank you. Ya. 11. Sorry. Ya, Surnia. Sepertinya nggak masuk, sir. Kalau nggak masuk dia ini nggak dapat nilai. 0 semua nilainya. Padahal saya sudah bilang tadi, udah saya chat pribadi, katanya insya Allah. Mudah-mudahan ntar lagi hadir ya. Tika Resti Utami. Yes, sir. Oke. Thank you. Yap. Tika juga hadir. 11. Next. Eka Puspita Sari. Yes, sir. Hadir. Oke. Eka hadir 11 tapi sekali telat ya. Yes, sir. Oke. Selanjutnya Rina Yulianti. Yes, sir. Oke, Rina juga 11. Kita lanjutkan Sri Indriati. Yes, sir. I'm here. Oke, Sri juga 11. Thank you. You're welcome. Rohayati. Belum ya. Next, Diana Fitriani. Diana Fitri, sir. Oh, Diana Fitri. Oke, Diana. I'm present. Oke, Diana. Thank you. Diana juga 11 ya. You're welcome. Iya, tapi sekali telat. Oke. Saya mau fixkan semua dokumen-dokumen. Besok juga nilai-nilainya biar bisa saya langsung kirim. Karena alhamdulillah kelas saya dapat selesai hari ini dan semuanya sepertinya memenuhi. Tinggal Mbak Surnia aja nih yang saya tunggu, mudah-mudahan hadir hari ini biar kelas ini Ya, semuanya alhamdulillah. Amin. Ada lagi yang belum saya panggil tadi namanya udah hadir?
Sorry, sir. I'm present. Dina Puji. Dina Puji. Oke. Yes. Thank you. Ya, you're welcome Dina Puji. Ya, sambil nunggu kawan-kawannya, saya sekedar mereview kelas juga, review yang lain-lain. Oke. Yang sudah mengumpulkan. Jadi teman-teman kalau misalnya ada nanti file yang belum terdownload atau apa, tinggal lihat di sini aja, di grup kita itu udah ada recent group files. Jadi semua file yang penting-penting yang saya share itu ada di sini. Jadi tinggal lihat di sini. For homework 3, I think there are 15 students that have submitted their homework. Let us check. Hello everyone. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. My. Oke, saya lihat dari sini aja. 15 orang itu Diana sudah aman. Ya, kemudian Firman juga sudah memenuhi. Next, Rina, Sri Indriati, Diana, Junita, Eka Puspita, Sinta Mustika, Sintawati, Feby, Tika, Bella, Ani, Zahro, Kurniawati. Ada 15 kalau nggak salah ini. 1, 2, 3, 14 ya. Ada 14 orang. Berarti ada 4 orang lagi yang belum. Ya. Tolong yang belum silahkan. Paling lama saya tunggu jam 12 nanti. Oke. Ada yang mau disampaikan atau dievaluasi dari kelas ini? Saya kasih kesempatan dulu ke teman-temannya. Iya, sir. Ini Mbak Sinta Mustika mau masuk di Skype tapi belum bisa. Coba pencet yang ininya, jangan yang linknya. Lihat ya dari layar ya, jangan link yang ini, tapi coba pencet yang ini, klik, oke? Yang ini, bukan yang ini, bukan yang linknya, tapi yang kotak itu, yang Skype for Business itu yang diklik. Saya juga tadi kayak gitu ngeklik yang ini nggak bisa, tapi yang Skype for Business-nya bisa. Download sendiri, upload sendiri, nggak bisa masuk sendiri. Iya, nggak tahu, baru kali ini saya kayak gitu, karena biasanya linknya juga bisa dibuka, ya kan? Tapi ini nggak tahu, linknya ini nggak bisa terbuka, yang bisa dibuka itu Skype for Business-nya. Coba Mungkin bilang karena sama pertemuan terakhir kayaknya, sir. Kenapa? Karena pertemuan terakhir. Oh ya, ini Jangan pertemuan terakhir, semester depan harus reuni lagi. Saya udah tamat, udah wisuda. Iya. Pupus lah harapanku. Balik lagi lah. Tapi saya pingin kerja di sini. Mudah-mudahan dapat kerja. Amin. Ya, kalau misalnya dapat kerja yang bisa juga ngajar UT, insya Allah masih ngajar. Tapi tidak tahu ya rencana. Jadi Mbak kok sama Mas kalau misalnya ada lowongan kerja, ya kan, kabar-kabarin lah ke saya.
Oke. Lowongan kerja orang kita di sini aja kerja, sir. Iya, ya nggak apa-apa kan, mana tahu Mbak sama Mas ada kerja. Saya kerja apa aja welcome. Sebelum saya balik ke apa namanya, ke Medan gitu ya, pengen punya pengalaman kerja. Summer yang lalu ini saya bagi ya, nggak apa-apa ya, berbagi. Nggak apa-apa, ini. Iya, Sir. Halo, Sir. Sharing. Summer lalu saya kerja di Kenting, saya kerja jadi tukang masak. Wih, bisa masak nih. Jago masak. Ternyata Sir. pintar masak. Wah, Karena minta orang dimasakin tua ini saya nanti. kan ada buka kayak rumah makan gitu, jadi saya pribadi nggak pernah belajar tentang masak. Liatin ayah, liatin ibu, ya kan, gimana masak. Ya tiba-tiba aja kalau misalnya orang tua nggak masak, saya masak sendiri bisa gitu kan. Nah jadi sering gitu kan, sampai SMA masak sendiri, kuliah juga ngekos gitu kan. Sampai di sini ada apa namanya, ada lowongan untuk summer aja 2 bulan, saya apply dan alhamdulillah dia tertarik, profil saya gitu kayak mana saya buatnya, dia tertarik. Dan situ belajar tentang itu kan cafe, western cafe gitu ya, di Nanwan, Iya. Nanwan daerah Kenting. Jadi di situ ya kerja apa aja yang penting halal ya, apalagi di negeri orang ini gitu ya kan. Kalau bisa dibilang Betul, salary-nya Sir. lebih bagus ya kan, bisa kita jadikan modalnya. Saya juga punya niat untuk kayak buka apa namanya, buka kayak sekolah kecil-kecilan dulu ya kan. Jadi butuh modal. Setiap orang punya impian, jadi butuh modal juga ya kan, nggak bisa kita buat langsung kalau nggak ada modal. Jadi Semoga tercapai, sir. amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, mohon bantuan kalau ada informasi ya, karena bulan 7 saya insya Allah start, udah selesai semuanya tentang kuliah, bisa cari kerja. Dan saya doakan juga, walaupun nanti misalnya saya tidak ngajar lagi di UT, saya pinginnya dapat kabar nanti 4 tahun lagi Mbak sama Masnya gelar sarjana. Amin. Amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Ya, ingat gelarnya itu hanya gelar. Yang paling penting adalah ilmunya bisa dimanfaatkan ke orang banyak. Iya, sir. Walaupun sedikit ilmu yang kita dapat, tetap percaya diri ya, kita harus memanfaatkannya. Kenapa? Itu sedekah jariah untuk ya kan, untuk memberikan ilmu kepada orang lain. Sedekah nggak bisa pakai duit, sedekahnya pakai ilmu ya. Siapa tahu kita yang sholatnya bolong-bolong ya kan, sholatnya males-malesan, karena pahala kan nggak dari sholat aja, pahala bisa dari banyak hal. Begitu juga dengan agama yang lain ya. Pasti pahala itu nggak hanya dari satu ibadah. Salah satunya yang banyak, yang paling banyak, ilmu yang dimanfaatkan generasi ke generasi itu ngalir terus sama kita. Pentingnya itu sih, jangan nggak percaya diri, karena banyak anak mahasiswa UT yang nggak percaya diri, bilang temennya itu udah pintar, temennya itu lebih pintar dari saya gitu. Jujur saya juga pernah mengalami hal yang seperti itu di Taiwan. Untuk di tahun pertama saya melihat teman-teman saya jauh di atas saya gitu. Tapi gimana lagi, balik ke diri kita untuk nerima diri kita itu ya. Kita memang bukan orang yang pintar misalnya gitu, tapi ada hal yang lain yang bisa kita tonjolkan ya, salah satunya dengan kerja keras kita ya. Karena siapapun orang pasti melihat kerja keras kita, walaupun hasilnya itu tidak memuaskan, tapi pasti orang melihat ya. Karena kan kemampuan IQ orang itu beda-beda ya, ada yang cepat nangkap, ada yang bahasanya cepat nangkap. Saya pribadi
saya suka bahasa Inggris, tapi termasuk orang yang tidak cepat nangkap untuk menghafal kosakata bahasa Inggris. Seperti itu. Saya harus berulang-ulang belajarnya, mengingatnya. Nah, Saya juga sih. ya, Sama. kalian juga gitu ya. Iya. Iya, Tapi Sir. ya, Sama, Sir. tapi ya diikutin aja, dipelajarin aja. Apa yang bisa kita kita tunjukkan. Ya kalau nggak bisa belajar lagi. Jangan dijadikan tekanan. Ya, percaya aja sama guru. Saya ini apa namanya? Prinsip saya sama guru itu dari SD, SMP, SMA sampai sekarang saya percaya sama guru. Artinya apapun yang dilakukan guru selama itu positif ya. Baik itu misalnya banyak sekali tugas dikasih, saya kerjakan semampu saya. Artinya saya percaya sama guru saya, dia sudah memikirkan strategi yang baik untuk mengajar. Ya. Jangan pernah kita berpikiran negatif sama guru, sama teman kita juga ya, karena sama-sama kita dalam lingkungan yang belajar, saling mengisi satu sama lain ya. Di sini bukan masalah pintar-pintaran, bukan. Di sini adalah masalah gimana kita mendapatkan ilmu ya, mengingatnya, memahaminya dan memanfaatkannya. Seperti itu. Nilai itu penting ya, tapi tidak sepenting dengan ilmu yang bisa kita manfaatkan nantinya ya. Kalau misalnya kita ujian dapat nilai yang tinggi tapi ternyata itu tidak termanfaatkan nantinya, atau siap ujian lupa, nah itu tentunya tidak bermanfaat ya. Nah jadi yang kita kejar bukan nilai, walaupun nilai itu penting, tapi tidak sepenting dari ilmu yang bisa kita manfaatkan ke depannya. Oh, ini murid saya kelihatan. Oke, kapan pulang, Sir? Bulan Juli pulang, Sir. Saya pinginnya kerja, Mbak, makanya saya tanya juga sama Mbak, ya kan, sama murid mahasiswa saya di UT yang tahun sebelumnya itu saya tanya kalau misalnya ada kerja gardening, saya juga suka. Apa? Ada teman di Taipei, Sir. Kerja di itu restoran kayak model Kentucky kayak gitu. Ntar coba kontak dia. Iya, boleh. Biar save di sini gitu. Ya, saya nggak Iya. tutup ya. Saya pingin juga di Taipei. Saya pernah di Kaohsiung ya, di Chiayi setahun, di Kaohsiung, di Kenting 2 bulan, di Kaohsiung 4 bulan. Nah di sini sekarang Chiayi lagi. Pingin pindah-pindah. Karena prinsip saya sebenarnya belajar di sini, ya kan, bukan dapatin ilmu yang S2 ini sebenarnya utamanya. Yang saya pingin dapatkan, saya belajar gimana punya pengalaman dan pembelajaran lewat lifestyle, habitnya orang East Asia. Karena sekarang kita lihat orang Asia Timur itu gigih ya, belajarnya luar biasa, disiplin luar biasa. Itu yang sebenarnya kita pingin terapkan. Jadi bukan semata-mata untuk itu memang dari awal saya. Jadi saya pingin kesana kemari gitu, sekaligus belajar. Nanti kabar-kabarin aja, Mbak. Siap. Ya, saya juga pingin ketemu Mbak sama Masnya. Ya, kalau misalnya ke Taipei, saya nanti kabarin. Siap coronavirus ini mungkin Juni udah mulai normal semuanya kan. Jadi kalau misalnya ada rezeki, ada kesempatan ke sana, saya kabari. Yang bisa jumpa, ayo. Yang nggak bisa nggak usah dipaksa. Oke. Sir, gimana rasanya ngajar kita? Ngajar Susah kah? Sebenarnya kalau saya jujur aja, kenapa? Jangan pernah sakit hati, jangan pernah karena kan saya menempatkan diri sebagai tutor. Tutor itu tidak hanya tidak hanya kasih pujian, tapi juga kasih evaluasi biar tahu muridnya ini
kemampuan aku masih di sini biar bisa nanti lompat ke level yang lainnya. Saya pribadi kalau misalnya misalnya mengajar, sebenarnya tidak melihat sekali kepintaran ke mahasiswa, tapi bagaimana mahasiswa itu mendengarkan apa kata saya. Sebenarnya ini evaluasi ya. Sebenarnya dari awal saya sangat senang. Kenapa? Karena orang-orang di sini semangat mendengarkan, semangat hadir, dan itu saya apresiasi. Sebenarnya di kecewa saya cuma sedikit aja kemarin yang homework 2 itu tadi, karena saya udah berulang-ulang bilangnya prakteknya berulang-ulang. Yang email itu ya, Sir. Ya, tapi alhamdulillah semuanya belajar dari situ, ya. Belajar, ada tinggal beberapa orang aja yang masih mengulanginya, ya. Belajar dari situ dan ya mengobati lah kekecewaan itu. Ya, setiap orang sebenarnya bukan kecewa dibilangnya. Sebenarnya balik lagi ke saya, apa saya kurang tegas, apa saya kurang kasih explanation-nya itu kurang strict gitu ya, kurang kasih penegasan kayak mana gitu. Tapi saya udah berusaha ya, saya udah berusaha disiplin, saya sudah berusaha kasih strategi yang ada di kepala saya. Mudah-mudahan cocok sama mbak sama masnya. Itu aja niat saya, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan, bisa dipahami, itu bukan yang lain-lain ya. Selanjutnya kalau untuk di kelas itu alhamdulillah semuanya saling menghargai, kemudian saling ucapan terima kasih itu wajib ya. Ucapan maaf itu wajib sama kita ketika kita kasih melakukan kesalahan ya kan. Kemudian orang bantu kita bilang terima kasih. Nah, itu yang harus kita budayakan nanti ke dalam apapun. Apresiasi setiap orang, apapun itu, sekecil apapun apresiasi. Jangan pernah menyepelekan, jangan compare diri kamu sama teman kamu. Artinya kamu itu sangat berbeda dari teman kamu. Kalau kamu mengcompare kamu sama orang lain, nggak adil buat diri kamu. Artinya ke depannya kelas ini saya minta lebih kritis ya, lebih kritis sama tutornya. No problem ya, kita kritis tapi dengan cara yang baik, jangan kritis yang membabi buta ya. Kenapa? Karena cendekiawan itu, mahasiswa itu cendekiawan. Ini kalau kita dengar cendekiawan, saya pribadi cendekiawan itu punya makna yang luar biasa ya. Jadi mahasiswa itu kita kembalikan lagi jadi cendekiawan. Kalau dari sekarang itu jarang sekali kan dibilang bahwasanya mahasiswa adalah cendekiawan kan. Kenapa? Karena mahasiswa sekarang itu tidak seperti dulu yang mahasiswa itu sangat super. Sekarang siapapun jadi mahasiswa, sehingga walaupun kompetitif, tapi kenapa hilang istilah cendekiawan itu gitu? Kenapa? Karena dulu itu yang jadi mahasiswa itu orang-orang yang benar-benar terpilih, kemudian orang-orang yang benar-benar baca gigi. Kalau bisa kita kembalikan lagi seperti itu. Artinya modul dibaca, tapi cari referensi yang lain. Saya yakin sambil kerja kemudian ada istirahat. Kalau bosan membaca, lihat di YouTube. YouTube itu kan lebih enak karena video ya. Saya belajar lebih banyak dari YouTube daripada membaca, karena saya orangnya visual. Saya lebih suka nonton daripada baca gitu ya. Jadi coba itu digali lagi ya, biar kita benar-benar jadi mahasiswa atau cendekiawan yang bisa diandalkan nanti pada saat gelar sarjana. Artinya kalau nanti punya gelar sarjana, gelarnya itu benar-benar bermanfaat buat banyak orang ya.
Itu, jadi intinya saya sangat senang, bukan hanya senang, tapi sangat senang dapat mengajar kelas ini, ya. Thank you, sir. Thank you, sir. Welcome. Ya, senang, relax, ya. Saya pribadi relax ngajarnya, ya. Nggak perlu banyak hal yang perlu dibilang sebenarnya. Relax saja, nggak banyak komentar yang nggak penting gitu. Artinya tetap ada aturannya, tapi memang harus lebih kritis lagi ke depannya. Ya, sering banyak membaca. Oke? Oke, sir. Ada evaluasi nggak untuk saya sebagai tutor? Karena ini terakhir, saya juga pingin evaluasi. Karena kalau nggak ada evaluasi, saya nggak tahu. Kalau masalah masalah angket yang diberikan sama kalian tutor itu kan saya nggak baca, ya kan, saya nggak ngerti, ya kan, palingan cuma disimpulkan sama UT, Bapel. Tapi saya nggak secara terperinci. Gitu. Silahkan disampaikan untuk kelas, untuk diri saya pribadi, silahkan disampaikan. Welcome. Sampai sekarang sih Sir Romi ngajarnya alhamdulillah tegas orangnya. Alhamdulillah. Anything else? Kalau misalnya ada yang nggak enak di hati, silahkan aja disampaikan. Ya, biar saya klarifikasi kalau bisa. Kalau memang misalnya tidak clear juga, ya mohon maaf ketika saya nggak kasih kewajiban saya sama mahasiswa gitu. Silakan disampaikan. Aman. Sudah sangat bagus, Sir Romi. Aman, sir. Aman, sir. Thank you so much. You're welcome. Yeah. Oke. Kita mulai reviewnya, ya. Saya lihat. Wow, udah bawah kali nih. Oke, ini. Oke, karena Junita masih jadi moderator, kita skip dulu. We go to the next question from Dina Puji Lestari. Yang menjawab itu si Junita juga, jadi kita skip. Cinta. Oke. Dina sudah hadir ya? Yes. Iya, jadi pertanyaan Sinta, I have a question. There are 3 types of preferences. Ya, preferences itu yang prefer to, kemudian would rather than, ya kan? Kemudian like. Ya. Jadi, is there any specific reason of time when to use each type of it? Thank you in advance. Okay, Dina, are you ready to answer this question? Insyaallah. Yeah, your time's about 5 minutes. Okay. Yes, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sir Romi and then my friend. Terima kasih Mbak Sinta untuk pertanyaannya. Maaf ya kalau penjelasan saya unclear atau nggak kurang jelas. Ini karena saya juga sama-sama belajar kita. Ya, preference itu adalah ungkapan untuk menyatakan suatu pilihan atau menunjukkan bahwa seseorang lebih menyukai sesuatu hal atau barang daripada hal lainnya.
prefer itu digunakan bisa untuk pembanding atau tanpa pembanding. Dan pertanyaan Mbak Sinta untuk waktunya ya, prefer itu kan ada 3, prefer to dan would rather dan like. Ini penggunaannya maknanya sendiri itu hampir sama, yaitu menyukai atau pilihan ya, option yang apa yang kita sukai ya. Terus untuk penggunaannya misalnya untuk prefer itu untuk umum. Misalnya prefer digunakan secara general umum. Misalnya I prefer coffee to tea. Saya tuh lebih suka coffee dibandingkan tea. Sama juga dari word rather itu artinya juga suka, tapi itu lebih spesifik. Untuk penggunaan waktunya, menurut saya yang saya pahami itu untuk prefer itu secara umum. Misalnya contoh ya, hari ini karena umumnya saya suka kopi, hari ini saya sudah minum kopi tadi pagi misalnya gitu. Terus karena mungkin saya main ke rumah teman atau saya lagi keluar di rumah teman, itu menawarkan saya sebuah mau minum teh atau kopi atau lemon yang lainnya gitu. Karena berhubung saya tadi pagi kan secara umumnya saya menyukai kopi. Karena tadi pagi saya sudah minum kopi, jadi saya untuk pilihan saya jatuh ke pilihan yang lain. Jadi untuk mengganti pilihan yang secara umum saya suka itu, karena kejadiannya tadi pagi saya sudah minum kopi. Jadi penggunaan kalimatnya dari yang spesifik tadi, would rather. Jadi I would rather drink coffee than tea. To drink coffee to tea. Jadi waktunya sebenarnya preferences ini bukan menggambarkan seperti tenses ya, seperti past tense, kemudian future tense atau present tense, tapi lebih ke makna, menekankan ya, prefer itu lebih ke yang umum seperti itu ya. Iya. Otomatis sebenarnya kita mau pakai yang mana aja boleh, asalkan pasangannya tepat ya. Iya. Dan kemudian ada ketentuan, we have some patterns. Prefer itu pakai apa setelahnya, kemudian to, kemudian apa setelahnya. Yang perlu diingat itu. Kemudian I would rather itu setelahnya apa, kemudian then setelahnya apa. Oke? Nah, itu yang perlu diingat. Jadi dia bukan berdasarkan waktu yang past tense, future, atau present. Kalau dibilang mengenai persoalan waktu. Karena kalau kita berbicara tentang waktu di dalam bahasa Inggris, kita berbicara tentang tenses ya, pola kalimat berdasarkan waktu. Jadi tidak masalah. Nah, kalau misalnya prefernya itu menunjukkan kegiatan yang past tense, boleh prefernya pakai verb to, preferred ya, dan lain-lain. Nah, seperti itu. Tapi dia tidak berdasarkan waktu, penekanannya bukan seperti itu. Okay? Thank you for your explanation, Dina. You're welcome. Sintawati, are Yes, you clear of clear Dina's enough. explanation? Yes, it's clear enough. Thank you, Dina. You're Okay. welcome, Mbak Sinta. Yeah, thank you everyone. We go to the next question. Yeah, from Tika Resti. Assalamualaikum, good day everyone. I'm Tika Resti. I have a question to ask. In present perfect tense, we usually use yet in the end of the sentence. Berarti artinya belum itu ya. Like she has not paid the school fee yet. Yeah. How about if we put yet in the middle of the sentence or after auxiliary verb? Will it be correct? Will the same meaning? Please explain it. Thank you in advance. Oh, maksudnya misalnya nih, yetnya di tengah. She has, auxiliary verbnya has ya. She has yet not paid the school fee. Nah, apakah itu benar? Itu ya yang saya tangkap ya. Yang jawab itu Sintawati. Oke, Sintawati, time's yours.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya ya, saya tuh tadi di waktu menggoogle soal ini, ternyata menemukan banyak sekali penggunaan yet gitu. Terus misalnya itu untuk sebagai konjungsi, juga itu sebagai penjelasan atau tambahan dan lain sebagainya. Tapi jika ada juga yang untuk awalan kalimat. Tapi kalau misalnya ketika itu lebih merefer kepada di tengah, itu mungkin yet ini sebagai konjungsi ya. Jadi wait a minute. Bukan sebagai konjungsi ya. Ini kegunaan pertama itu ada yang yet itu di tengah kalimat untuk membahas sesuatu yang tidak diketahui atau jelas. Sering digunakan pada diskusi atau percakapan lebih normal. Di mana yet itu digunakan setelah kata have, are, has. Contohnya itu, we have yet to determine if she is available. Jadi itu kan ada yet-nya itu setelah have gitu kan, setelah auxiliary have gitu. Contohnya itu kan we have yet to determine if she is available. Jadi kita tuh masih belum tahu apakah dia itu akan maksudnya tuh available tuh memiliki waktu tersedia atau tidak gitu kan. Terus contoh yang lainnya itu the price has yet to be announced gitu kan. Harganya itu masih belum ditentukan itu untuk itunya, untuk pengumuman harganya. Jadi yet ini sebenarnya tidak hanya di belakang tapi bisa di tengah juga, akan tetapi penggunaan juga artinya itu bisa berbeda lagi. Kalau yang ditanyakan jika spesifik setelah kata have itu memang bisa, tapi artinya beda lagi dengan yang di belakang kalimat, seperti itu. Apakah jelas? Yes, Teteh, thank you. Soalnya kalau mau dijelaskan semuanya, poinnya banyak banget. Saya nulisnya juga keriting. Oke, tapi untuk yang present perfect berarti ini bisa ya? Maksudnya bisa? Kalau yang di sini. Kalau yang lebih ke present perfect itu dia lebih ke di belakang kalimat. Soalnya kalau yang di tengah ini dia itu tidak menunjukkan tentang present perfect atau apanya, tapi arti yet-nya itu sendiri. Oh ya. Arti kata yet-nya, bukan susunan struktur kalimat present perfect atau future atau gimana nya. Yang saya tangkap dari referensi di Google ya. Oke. Teh. Sudah. Thank you very much. Oke, good explanation. Ya, seperti yang dibilang Dina ya. Sinta. Oke, ya, yet itu fungsinya banyak ya. Kalau misalnya di tengah biasanya di conjunction. Kalau conjunction berarti menghubungkan dua kalimat misalnya seperti itu. Nah, kalau dalam present perfect tense dia itu fungsi yet untuk menekankan belum, bukan tidak ya, karena tidak sama belum itu berbeda. Nah, kalau misalnya peletakannya dia tidak pernah di awal, tapi letaknya di akhir. Okay? We go to the next question from Kurnia. I have a question to ask about adverb of manner. Is from adjective plus ly. For example, beautiful became beautifully. My question is, what is the function of ly, and why can some words be added ly, like the words fast? Please explain it. Thank you in advance. Oke, yang jawab Tika Resti. Oke, your time, Tika. Thank you, sir. Hi everyone, I'm Tika. I want to answer the question from Mbak Kurniawati. Thank you for the question, Mbak Kurniawati.
before I answer your question, first I want to explain what is adverb. An adverb is a part of speech that's primarily used to modify verb, adjective, or other adverbs. Can additionally modify phrases, clauses, or complete sentence. And adverbs of manner tell us how some things happen. Jadi adverb of manner yang ditanyakan ini kan menjelaskan bagaimana sesuatu terjadi. So many adverbs in English language end with the suffix ly, since this is a quick, easy way to turn an adjective to an adverb. So, the function ly is turned to from adjective into an adverb. Jadi, fungsinya itu mengubah adjective menjadi adverb. For instance, like the adjective beautiful transformed into the adverb became beautifully by adding ly to the end of the beautiful, right? So the meaning in the sentence also different. For example, she is beautiful. The sentence use adjective beautiful. As the function of the adjective is modify noun or pronouns. Di sini beautiful memodifikasi pronoun she. Jadi di sini beautiful menjelaskan noun yaitu she. Dia bagaimana? Dia cantik. But in a sentence, she sings beautifully. The sentence use adverb beautifully. It means dia bernyanyi dengan indah. As the function of adverb, beautifully modify verb sings. Jadi bagaimana dia bernyanyi? Cara dia bernyanyi indah. And then the suffix ly also an excellent way to describe how something is done. Jadi ini juga langkah yang bagus bagaimana mendeskripsikan sesuatu terjadi. For example, Nia drives quickly. Jadi bagaimana Nia drives? Jadi jawabannya quickly, dengan cepat. And then I have example also. She slowly opened the door. How she opened the door? Bagaimana dia membuka pintu? Slowly, dengan pelan-pelan. However, Nia, some adjective don't change the verb from like fast, hard, etc. I think there is also no real reason why. Maybe like irregular verb, they have difference from, right, from verb 1 until verb 3, it's different. And sometimes same word can be both adjective and adverb. For example, fast. Jadi untuk membedakan apakah itu adjective dan adverb, itu kita lihat konteks kalimatnya. For example, it is a fast race, and the second Rita ran fast. Jadi yang pertama itu adalah fast memodifikasi race atau memodifikasi noun. Itu adalah balapan cepat. And the second sentence is modify verb ran. Jadi untuk membedakannya kita melihat konteks kalimatnya, apakah itu memodifikasi verb ataukah memodifikasi noun atau pronoun. Kalau kita lihat fungsinya, adjective itu kan memang memodifikasi noun atau pronoun, sedangkan adverb itu memodifikasi verb, adjective, also adverb itu sendiri. Jadi untuk membedakannya, ya begitu lihat kalimatnya. Gimana nih ya? I think that's all my explanation about this question. Okay, very thank you very much. Yeah, very good explanation, Tika. Yeah, saya rasa thank you very much, sir. Complete. Okay, thank you, Mbak Tika. You're welcome, Nia. Are you clear about that? Yes, I'm clear. Yeah, okay, good. Jadi saya kasih conclusion ya. You're welcome. Jadi ly itu untuk di beberapa kata kerja seperti fast ya kan, dan lain-lain temennya. Itu memang dia nggak pakai ly karena bahasa itu walaupun ada yang bisa menggunakan rumus, tapi ada beberapa kata atau ada beberapa ketentuan yang ada di luar rumus ya. Salah satunya seperti ini ya, fast itu nggak pakai ly dan banyak teman-temannya tidak menggunakan ly. Kenapa? Karena itu ketentuan. Ingat, sebenarnya bahasa itu
bukan rumus dulu yang dibuat sama orang-orang, ya, tapi ngomong dulu. Bahasa itu hadir seperti itu, ya, diomongkan dulu, ya kan, kemudian dapatlah rumusnya. Jadi bukan diawali dengan rumus dulu baru bahasa atau hal yang diucapkan. Nah, seperti itu. Nah, karena ada kesamaan ketika mereka mengucapkan sesuatu, ya kan, antara satu hal dengan hal yang lain, barulah dibuat rumusnya. Pada umumnya rumusnya seperti ini. Contohnya ly, ya. Kalau adverb of manner menggunakan ly. Nah, ly itu kan artinya dengan, ya, sesuai dengan adverb of manner, keterangan cara, ya. Jadi keterangan cara bisa kita menggunakan dengan baik, dengan lancar, dengan cepat, dengan lambat, seperti itu. Nah, tapi ada beberapa yang tidak. Kenapa? Karena kebiasaan mereka dalam mengucapkan adverb of manner di beberapa kata itu memang nggak menggunakan ly, ya. Jadi jangan dipikir bahwasanya native speaker itu menggunakan rumus dulu. Kita buat rumus dulu yuk, baru kita ucapkan. Bukan. Tapi kita ucapkan dulu yuk, baru kita buat rumusnya biar bisa dipelajari. Saya rasa semua bahasa seperti itu hadirnya, ya, termasuk juga bahasa Indonesia. Jadi hadirnya karena sering diucapkan, bukan karena ada rumus. Kita lanjut ke hal yang berikutnya, yaitu tentang making paragraphs. Okay, from Zahro. When we make the sentence or make paragraphs, we always using article a, ya, My question is, when to use article in writing paragraphs? Kapan kita menggunakan artikel ya, dalam membuat sebuah paragraf atau kalimat gitu? Yang menjawab Kurniawati, time's yours. Yes, sir. Thank you. Good evening, everyone, and good evening, sir. Good evening. Thank you, Mbak Zahro. Yes. For your question. Saya akan mencoba menjawabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi, kapan kita menggunakan artikel ketika dalam sebuah penulisan? Yang pertama, ketika kita mengungkapkan suatu benda yang singular atau tunggal dan dapat dihitung atau countable noun yang memiliki arti itu satu atau sebuah atau sebiji, misalnya seperti Tunggal. Ya, seperti a cake, a potato, a dog. Yang kedua, yaitu artikel juga bisa digunakan ketika kata benda yang diikutinya oleh bunyi konsonan. Bunyi seperti a table, a bag. Konsonan itu huruf mati. Namun ada pengecualian ketika pada kata unicorn, yang mana awalnya itu dengan huruf vokal. Tapi di situ kita bunyi konsonan, namun bunyinya itu y atau w. Jadi kita menggunakan seperti itu, Mbak Zahro. Oke, Mbak. Nia. Bisa dimengerti. Yes. Thank you, Mbak Nia, for your answer. Oke, good explanation, Kurniawati. Ya, benar ya. Jadi kita berbicara tentang sound, bukan berbicara tentang hurufnya, ya. Walaupun dia huruf hidup, tetapi kalau dia bunyinya huruf mati atau konsonan, maka kita menggunakan contohnya tadi kayak a university, unicorn. Ya, a university atau unicorn, ya. Walaupun dia huruf vokal, tapi bunyinya y, u, ya.
Jadi harus menggunakan bukan menggunakan a. Okay, we go to the next question from Atia. Atia ini, Rohayati. I have question about adverb if frequencies. Sorry sir, itu adverb of frequencies. Like frequency. Ya, soalnya tadi saya tanyakan lagi ke Mbak Rohayatinya. Ya, benar-benar bukan if ya. Adverb of frequency. Okay, Zahro, time's yours. Yes. Thank you, sir. Good evening, my friend, and good evening, sir. Good evening. Pak Zahro. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, saya di sini akan menjawab pertanyaannya Mbak Rohayati, yaitu about adverb of frequency. Adverb of frequency adalah adverb atau kata keterangan dan konstruksi lain, biasanya dalam bentuk frasa, yang menyatakan seberapa sering suatu kegiatan dilakukan atau peristiwa terjadi. Yaitu how often, it's like how often, how frequently, dan how many times. Dapat digunakan untuk mengajukan pertanyaan terkait adverb of frequency. Contohnya, how often do you go there? It's just like that. Is often di sini yaitu menggunakan adverb. And then, adverb of frequency dapat dibedakan menjadi definite dan indefinite. Definite di sini, adverb of definite frequency, contohnya yaitu yearly or annually, yaitu setiap tahun, monthly setiap bulan, weekly setiap minggu, daily setiap hari. Kalau adverb of indefinite frequency yaitu always atau constantly, usually, normally. Contohnya buat adverb of definite yaitu bukan definite thing. Indefinite yaitu I usually ya. Contohnya yaitu I usually wake up at 4 a.m. Just like that. Mbak Rohayati, mengertikah Mbak? Is it clear for you, Rohayati? Okay, let me check. Rohayati. Rohayati. Ya benar ya. Thank you Zahro. Benar You're welcome, sir. Ya, benar dibilang Zahro bahwasanya adverb of frequency itu menunjukkan seberapa sering kegiatan dilakukan, kayak seldom, ya, often, rarely, always, usually, ya, weekly, daily, annually. Itu artinya keterangan biasanya berbentuk waktu. Ya, waktu. Dia sering nggak, ya, jarang nggak, seperti itu, ya. Jadi letaknya di mana biasanya, Zahro? Setelah apa ya? Setelah itu, ini kan di sini contohnya I usually wake up at 4 a.m. berarti setelah subjek. Benar, ya. Jadi setelah subjek, benar, ya. Jadi frekuensi itu di setelah subjek. Sementara kalau adverb yang lainnya pada umumnya ada di akhir kalimat, ya. Nah, sementara kalau adverb of frequency dia ada di setelah subject. Okay, I think it's clear. We go to the next question as from Indri. Okay, in grammar we have learned about the preposition of time. Okay, there are words in and at, but have the same meaning. Ya, in itu di dalam, at itu pada, ya. Ya pada umumnya dia penggunaannya hampir sama, walaupun maknanya sebenarnya berbeda, ya. Here I want to ask when we should use the word in and when we should use the word at. Thank you.
Oke, jadi yang jawab Rohayati. Rohayati. Halo Rohayati. Sudah hadir nih. Tadi dia masuk linknya susah katanya, Syar. Iya, udah. Tapi ini udah hadir dia di sini. Udah. Iya. Oh iya betul. Okay, we go to the next question kalau gitu ya. Bella, dari Bella nih. I have a question. Superlatives are having the word the and followed by is or most. The question is how to determine when we use is or most in adjectives. Thank you. Okay, jadi ini akan dijawab sama Indriyati. Silakan Indri, time's yours. Assalamualaikum, good evening Suromi, good evening everyone. Waalaikumsalam, good evening. Good evening, Mbak. Good evening, waalaikumsalam. Oke, sebelumnya tentang grammar udah dijelaskan lebih jelas oleh Suromi di pertemuan yang sudah pernah kita pelajari. Di sini I will try to answer question from Bella, yaitu tentang superlative degree of comparison. Superlative are having the word the and followed by est or most. Di sini tentang superlatif terdapat kata the yang diikuti oleh kata est atau most. Kita menggunakan superlatif itu digunakan untuk membandingkan suatu benda atau hal. Nah, di sini dalam superlatif atau tingkat perbandingan kita kelompokkan menjadi dua, yaitu dalam penggunaan est. Itu di mana apabila adjektif atau adverb terdiri dari satu suku kata atau one syllable, maka kita menggunakan the and then bla 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 est. Contohnya dalam adjektif itu satu suku kata seperti tall, short, big, itu kita menggunakan the bla 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 est. For example, Bella is the tallest student. Di sini kata tall satu suku kata sehingga diikuti oleh est. And then if the adverb consists of two or more syllable, maka kita menggunakan the most. Oke, jadi untuk the most itu jika satu suku kata itu lebih, untuk membandingkan lebih dari satu suku kata. Misalnya beautiful. For example, Bella is the most beautiful girl in my class. Bella wanita yang cantik di kelas. Itu kita menggunakan the most because beautiful itu lebih dari satu suku kata. Seperti itu. Jadi intinya untuk est itu digunakan kalau adjektif atau adverbnya satu suku kata atau one syllable. And then most digunakan untuk kalau adjektif atau adverbnya itu terdiri dari dua atau lebih suku kata. Good. The explanation is enough. Yeah, Bella. What do you Yes. think? Okay, I think it's clearly. Okay. Thank you, Mbak Indri. Okay, thank you. Thank you, Sharomi. Yep. We go to the next question from Rina. Please help me to explain the difference between neither and either in the usage in the sentence, and what is the meaning of both? Thank you. Yang jawab Bella. Okay, time's yours, Bella. Yes. Okay. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Jadi di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang pertanyaannya Mbak Rinai.
Pertama, untuk perbedaan either dan neither ya. Di sini perbedaan secara umum dulu. Either itu digunakan untuk merujuk kemungkinan salah satu dari dua hal. Sedangkan neither itu digunakan untuk penolakan terhadap dua hal. Contoh untuk either. I don't like football and he doesn't either. Jadi saya tidak suka sepak bola dan dia juga tidak. Dan untuk contoh neither, ialah I don't like football and neither he. Saya tidak suka sepak bola dan dia juga tidak. Nah, spesifiknya di sini either ini digunakan setelah kata kerja negatif. Selain itu, either ini juga digunakan untuk menyatakan sebuah persetujuan dengan pendapat negatif. Terlebih lagi, bisa juga digunakan untuk menunjukkan sebuah pilihan dari dua opsi yang ada atau mengajukan dua pilihan. Nah, jika kamu belum memiliki satu pilihan dari dua pilihan yang diajukan, kamu juga bisa menggunakan either ini dengan kata or. Oke. Terus yang neither-nya ini spesifik buat neither-nya. Neither ini juga bisa digunakan untuk menolak adanya dua kemungkinan. Neither juga bisa digunakan ketika dihadapkan dengan adanya dua pilihan, maka bisa digabungkan dengan no. Contohnya, Nahen is not playing football and neither I am. And neither am I. Nahen tidak bermain sepak bola dan aku juga. Dan contoh yang kedua, they didn't clean this floor and neither did she. Mereka tidak membersihkan lantai ini dan dia juga tidak. Seperti itu Mbak Rina Yulianti. Is it clear? Ya, gimana Rina? What do you think about the last explanation? Maaf, masih kurang itu lagi. Satu lagi, either sama neither tuh apa itu singkatan atau ada artinya sendiri gitu? Nah. Oh, di sini bukan singkatan. Kalau neither itu mungkin neither itu mungkin singkatan ya, Sir ya? Iya. Bukan ya, Sir ya? Dari not or yeah. not or. Iya, not or apa itu? Artinya apa kalau di kalimat? Rina nanya artinya apa itu? Jadinya itu artinya penolakan gitu Mbak Rina. Penolakan ya. Yes. Baik, kalau di bahasa Indonesia sebenarnya kita nggak menggunakan ini, ya. Ini maksudnya gini. Baik si A ataupun si B. Tapi dia baik keduanya itu tidak, keduanya tidak maksudnya, ya. Jadi ke negatif dia. Baik si A atau si B, tapi dalam konteks negatif keduanya tidak. Oke. Maaf Sir, baru masuk Sir. Siapa itu baru masuk? Silahkan. Gultom. Oke, oh ya. Ya, kamu tepat janji, bagus. Ya. Thank you. Ya, saya juga Sir, soalnya ini sinyalnya tadi muter-muter terus, nggak nyampe-nyampe. Ya, no problem ya. Welcome to our class. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, thank you. Maaf. You're welcome. Maaf Sir. I have a question. Apa neither sama either ini bisa digunakan untuk kalimat positif? Tidak, karena dia maknanya adalah tidak, negatif. Ya? Nah, maksudnya si neither sama si either ini dia bermakna negatif, ya. Karena kalau tidak menggunakan negatif, maksudnya kalau untuk yang positif berarti dia pakai so sama to. Ya? Yes. To sama to ya. Iya. Okay. Jadi misalnya. Oke, thank you Sir. Iya benar ya. Oke, kita lanjutkan ke berikutnya. Pertanyaan dari Siti Kardina. I have a question. Jaren, after prepositions are having the word verb in. The question is how to use verbs. Verb in. Thank you, sir. Oke, Siti Kardina yang jawab si Rina.
Oke, Rina, time yours. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, sir. Oke, di sini saya akan mencoba menjawabnya ya. Dari Mbak Siti Kardina. Gerund after preposition are having the word verb ing. And the question is how to use verb ing. Well, jadi Mbak Siti Kardina masih ingat nggak apa aja sih preposition itu? Lupa Mbak, bisa dijelasin juga nggak? Oke, jadi untuk example-nya, contohnya preposition di sini ada are, in, at, on, for, about, before, after, dan lain-lainnya. Oke, and then gerund di sini adalah verb plus ing, ing. Oke, for example, cooking, eating, studying, going, dan lain-lain. So, how to use verb ing after preposition in the sentence? For example, she is going. She is good at cooking. Okay. Go aja. She is ini subject plus be ya. Terus goodnya ini adjective, at-nya ini preposition, and then cooking ini verb plus ing, jadi cooking gitu. Terus ada lagi contoh di sini, I am afraid of swimming. Ini sama aja, subject, terus adjective, preposition, terus verb plus ing, swimming di situ. And then ini ada contoh lagi. John plans on visiting his family next week. Di sini John ini sebagai subjek, plans-nya ini verb, on visiting ini preposition, visiting ini gerund-nya verb ing. Jadi begitu. Bisa dimengerti, Mbak Siti Kardina? Gimana? Yes. So far so good. Thank you. Ya, preposition seperti yang dibilang Rina. Thank you, Mbak Rina. Ya, thank you Rina. Preposition itu kata depan. Ya, biasanya bisa bergabung sama verb, setelah verb dia. Contohnya interest in. Ya, painting. Nah, paintingnya itu adalah gerundnya. Ya, kemudian afraid of, swimming, jadi takut sama berenang, swimming in the pool misalnya gitu, atau in the river. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya yang melekat itu kepada verbnya, sementara yang ditekankan pada gerund ini karena gerund adalah kata benda, ya, jadi bisa bisa ditulis setelah preposition tersebut sesuai dengan maknanya. Ya, jadi ingat saja bahwasanya preposition kata depan, of, out, on, in, ya, dan teman-temannya. Kemudian gerund itu adalah kata kerja yang ditambahi ing tapi berubah makna menjadi kata benda. Ya, oke, kita lanjut ke berikutnya. Diana Fitri. Assalamualaikum, I'm Diana. Want to ask what is meant by plural objects and single objects in demonstrative this or these, that or those, and give examples. Thank you. Yang jawab Firman. Firman sudah hadir? Sepertinya nggak hadir ya, sir. Oh, nggak hadir. Kerja. Oke, kita skip ya. Kita skip dulu, mana tahu nanti hadir si Firman. Ini juga Firman pertanyaannya kita skip dulu. Eka, I have a question about be going to. What is the difference between will and be going to when we have to use that words? Oke, yang jawab Ani Prayogiati. Ani,
Oh, mungkin Ani bos baru jadi sibuk. Lanjut. Ani juga ya. Oke, kita lanjut karena Gultom udah hadir ya. Kita Aku ya? balik lagi ke pertanyaan pertama. Ngantuk. Ayo. Oke. Pertanyaan pertama. Apa yang saya tanya dah? I want to ask question from module 7 slide 4 about simple past with be. My question is, can you make examples of simple past with be followed by adjective and noun? Thank you. Oke, yang jawab adalah Siti Kardina. Oke, silakan Siti. Oke, Sekar jawab ya, Kak. Kak, simple past with be itu suatu bentuk tenses yang menggambarkan suatu kejadian yang terjadi pada suatu spesifikasi waktu di masa lampau. Untuk contohnya, aku kasih positifnya she was as shooter as now. Negatifnya she was not as shooter as now. Dan interrogatifnya was she as shoot as now. Artinya, apakah dia perempuan semanis sekarang? Nah, ini rumusnya yang menggunakan was ya. Itu yang menggunakan was itu to be-nya I, she, he, it plus was, adjective, adverb, noun, dan last, ago, yesterday yang mengatakan kata bentuk lampau. Sedangkan untuk where itu to be-nya we, you, they, plus where plus adjective, adverb, noun, dan kata lampaunya sama seperti was, last, ago, yesterday. Aku kasih contoh juga untuk penggunaan were ya. Tadi saya kasih contoh untuk penggunaan was. Sekarang aku kasih contoh untuk penggunaan were. Positifnya, you were here alone last night. Negatifnya, you were not here alone last night. Interrogatifnya, were you here alone last night? Apakah kamu di sini sendiri kemarin malam? Nah, Akak udah jelas belum Adia bicara? Iya, udah cukup ya. Soalnya satu aja saya minta contohnya, tapi tidak lengkapnya ada positif sama negatif. Kalau untuk penempatannya, Akak jelas nggak Adia bicara? Bisa nggak? Bisa. Aku dengar kok. Bisa nggak contohnya yang interrogatifnya? Oh, interrogatifnya itu misalnya ya, untuk kata was atau were itu di depan dulu. Nah, were you here alone last night? Was she brought 2 years ago? Was she as cute as now? Was I late to come at 10 p.m.? Itu untuk interrogatifnya ya. Tapi kalau untuk negatifnya itu dikasih not. Was not or not. Iya. Akak jale. Betul. Oke. Ya benar. Ya, thank you ya. Ada pertanyaan lain, Akak? Itu aja. Udah. Clear. Ya. Ya, contoh gampangnya lah ya. She was angry. Ya, berarti itu yang menggunakan adjective, ya kan? Iya. She was teacher. Berarti dia menggunakan noun. Ya. Okay. Thank you, Kardina. We go to the next question from Dina. Ya, yang jawab nanti Gultom. I want to ask about the
the adjective clause and adverb clause because I'm still confused about distinguishing between the adjective clause and the adverb clause. Thank you. Oke, silahkan Dina. Gultom. Tegang terus aku, Sir. Tadi tegang, sekarang tegang terus. Aduh, mati deh aku. Santai loh Mbak Gultom, santai aja. Buku ya. Iya Mbak, iya nggak apa-apa. Santai. Oke, yang ditanya Mbak Dina di sana, kalau nggak salah adjective clause ya, dengan satu lagi adverb clause ya. Ada Dina kan? Ya betul ya, Sir ya. Oke, sahabat misalkan dulu, adjective clause itu adalah clause yang tidak dapat berdiri sendiri, yang berfungsi sebagai kata sifat ya. Terus clause ini memodifikasi atau menjelaskan sebuah kata benda atau kata ganti benda di dalam kalimat. Contohnya, wanita yang berdiri di seberang jalan itu adalah bibi saya. Speak English-nya, the lady who lives across the street is my auntie. Terus untuk adjective clause, adverb clause-nya ada ya. Bentar dulu, Sir. Oke, adverb clause-nya is a dependent clause that function as an adverb that modifies a verb. Contohnya saya buat adverb clause ya adalah clause yang tidak dapat berdiri yang berfungsi sebagai kata kerja keterangan yang memodifikasi atau menjelaskan sebuah kata kerja atau clause kata kerja keterangan lainnya di dalam kalimat. Contohnya untuk adverbnya ini put the hammer down because you make hurt someone. Itu contohnya, atau bahasa Indonesianya apa ya? Ayo apa? Aduh. Udah dapat artinya? Bentar, Sir. Oke, sambil nyari saya jelasin ya apa yang dibilang Gultom tadi. Intinya clause itu kalimat, ya. Adjective itu berarti kata sifat. Adjective clause artinya kalimat yang fungsinya sebagai kata sifat, ya. Berarti dia menerangkan sesuatu benda, ya, yang sifatnya dideskripsikan lewat kalimat, bukan hanya sekedar kata, ya. Kalau adverb clause kalimat, adverb kata benda. Berarti kata bendanya ini dideskripsikan dalam bentuk kalimat, bukan dalam bentuk kata seperti seldom, ya, in the morning, tapi dia dalam bentuk kalimat. Tadi contohnya udah dibilang sama Gultom, ya. Nah, udah bisa Gultom diartikan? Boleh. Oke, time's yours. Untuk contohnya ya, untuk clause yang pertama tadi yang sudah saya sebut, wanita yang tinggal di seberang jalan adalah bibiku. Terus atau satu lagi contohnya, buku yang ada di kursi adalah milik saya. Terus untuk contoh adverbnya
mana tadi? Adverbnya gimana? Adverbnya contohnya yang mana ya yang bisa dibuatkan ya? Oh iya, contohnya bisa yang ini ya untuk adverbnya, adverb clause-nya. Yang mana? Letakkan palu karena Anda mungkin karena itu bisa melukai seseorang. Bisa nggak? Karena itu bukan adverb. Jadi? Ini dong. Adverb of clause itu adverb clause. Coba ulangin. Anda dapat mencapai apapun asalkan Anda berjuang untuk itu. Bisa nggak? Asalkan Anda berjuang untuk itu. Yang gampangnya aja saya kasih ya. Ya. Apa itu yang paling gampang? When I was studying, ya, dia datang ketika saya sedang belajar. Nah, ketika saya sedang belajar itu adverb of time, ya. Kalimat yang menunjukkan waktu, ya. Nah, she came, dia datang. Nah, itu kalimatnya. Kapan datangnya, ya kan? When I am studying. Nah, seperti itu, ya. Oke, thank you Gultom. Dina gimana? Oke, aman. Aman ya. Cinta. Oh tadi udah. Tika udah. Kita lihat lagi ke bawah. Acia, Indri udah tadi ya. Indri, iya udah. Bella, ya. Halo, Rina udah, Siti Kardina udah, Dina sama Firman nih belum. Dina, Diana sama Firman. Diana, sorry ya, Diana hadir ya. Diana hadir. Ya, Firmannya yang nggak hadir. Jadi siapa yang mau jawab? Saya kasih tambahan nilai pertanyaan dari Diana tentang demonstratif, ya. This, days, that, those, and gimana maksudnya ada plural object sama single object itu buat contohnya. Siapa yang bisa nerangkan? Ada yang bisa nerangkan? Oke, saya terangkan ya. Jadi yang dimaksud dengan objek, ya, demonstratif itu adalah kata tunjuk. This berarti objeknya harus tunggal, berarti single object. Sama juga that juga punya single object. This is a book. A book itu single, cuma satu. Kalau ada single object. Ya, there is a book. A book itu adalah single object. And then for this sama those itu jamak, ya, atau plural. Jadi harus objeknya plural. These are my books. Nah, my books di sini adalah plural objects, dan juga those are your books. Your books di situ adalah plural objects. Nah, Diana, gimana kamu ngerti? Is it clear for you? Yes sir, I'm clear, thank you. Okay, you're welcome. Sepertinya semuanya udah. Ani, bisa dengerin? Ani, kamu mau jawab? Oke, kita jawab aja yang ini ya. Si satu lagi, si Eka. I have a question about be going to. What is the difference?
between will and be going to when we have to use that words. Thank you. Ini semalam baru kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ada yang bisa menjelaskan tentang ini? Pakai will ya. Silakan. Apa bedanya will sama be going to? Suara saya dekat banget, Sir. Ya. Kalau will itu spontan. Kalau will going to itu lebih terencana ya, Sir. Iya, jadi will itu spontanitas, be going to masih berencana. Itu masih salah satu dari fungsi mereka, ya kan? Iya. Banyak lagi fungsinya, tapi yang dibilang seperti itu udah jelas lah ada perbedaannya ya. Artinya will ini tidak hanya tiba-tiba, tapi juga yang mau kita lakukan, tapi belum kita rencanakan dengan yang sangat baik ya, atau waktunya belum dekat. Sementara kalau be going to ini waktunya bisa dekat, kemudian udah kita rencanakan ya. Contoh dari will, siapa yang mau bantu? We will move tonight. We have the tickets. We will apa tadi? Coba-coba aja kok, Sir. Saya bilang we will move tonight. We have the tickets. Lebih tepatnya pakai going to, pakai will lah, ya, bukan will dulu baru be going to. I will going to the. Gak bisa, going to gak ini boleh. nomor satu bukan memilih pakai will atau pakai be going to. Pakai will contohnya. Saya minta contohnya. Bukan I will probably be about 40 minutes late tomorrow, and then I'm going to dentist in the morning. Is it correct, sir? Ya, benar ya. Jadi will Thank itu you. maknanya, saya tekankan lagi, ya belum terperencana. Sementara be going to terencana. Will setelahnya harus menggunakan verb one. Be going to juga harus menggunakan verb one. Oke, Eka gimana Eka, udah jelas? Ya, Sir. Jadi kita nggak bisa bilang I will going to, nggak bisa ya? I will going, nggak bisa. I will go bisa. Ya. Okay. Jangan disatukan, Mbak. Nggak boleh Soalnya aku sering disatukan. bilang I will going to hospital. Iya, nggak boleh. No. Sama Salah lagi. Nggak ya? boleh bersatu. I Seperti going. saya sama kamu. I going juga nggak boleh. Harus ada M-nya. I am going. I'm going. Okay, sir. Thank you, sir. Thank you. Kalau I'm ditaruhin tuh ya, Sir, boleh. Apa? I'm going to. Itu baru boleh. I am going to, atau she is going to, we are going to. Nah, seperti itu ya. Karena dia ada ketentuannya masing-masing. Oke, is it clear everyone? Oke, saya cek lagi. Reviewnya selesai. Ya, mudah-mudahan ini jadi review kita yang bisa ngingatin lagi tentang semua modul yang ini. I'm so sorry, sir. Ya. Ini perlu dijawab nggak pertanyaannya? Pertanyaan siapa? Firmansyah. Oh, kamu mau jawab? Iya, sir. Soalnya orangnya nggak ada, tapi nggak apa-apa kalau kamu mau jawab. Tunggu saya cari ya. Okay, I have a question. You can see module 9 about reported speech. The question is how to use reported speech, and then give me example. Thank you. Oke, silakan. Siapa namanya yang mau jawab? Diana, sir. Ya, silakan Diana. Okay, good evening everyone. Good evening. Good evening. I want to answer the question of Firmansyah. Report speech. Yeah. Report speech adalah perkataan pembicara pertama yang oleh pembicara kedua disampaikan kepada pembicara ketiga. Untuk contohnya yang positif, he says, I'm thirsty. Dia mengatakan, aku haus. Terus pembicara keduanya, he tells me that he is thirsty. Dia memberitahu saya bahwa dia ingin minum.
Yang interrogatifnya, he asks you, do you believe me? Dia meminta kita, apakah Anda percaya padaku? Orang yang keduanya, he asks whether we believe him. Dia bertanya, apakah kita percaya padanya? And then negatifnya, please don't tell me wife what happened. Tolong jangan beritahu istri saya. Tunggu, aku keluar dari ini dulu, dari Skype. Oke, untuk yang negatifnya, please don't tell my wife what happened. Tolong jangan beritahu istri saya apa yang terjadi. Pembicara keduanya, Michelle, tadi yang bicara Michelle asked me not to tell his wife what happened. Michelle meminta saya untuk tidak memberitahu istrinya apa yang telah terjadi. This correct, sir. Iya, benar ya. Jadi konsepnya itu dulu yang harus kita pahami ya. Bahwasanya reported speech ini adalah kata kalimat yang tidak secara langsung dikatakan oleh orang yang bilang. Ya, ketika kita tahu konsepnya, kita dapat menempatkannya. Tentunya kalau dia bilang langsung, ya pasti dia menggunakan tenses yang saat itu dimaksudnya. Tapi ketika bukan dia lagi yang bilang, tapi orang lain yang menyampaikan, tensesnya akan berubah satu langkah ke belakang. Misalnya present menjadi past, ya. Kemudian past menjadi past perfect. Nah, seperti itu. Itu harus dibaca, ya, biar makin tahu konsepnya itu bagaimana. Kalau kita jelasin, kita pasti ngertinya sebatas satu hal. Karena reported speech ini cukup rumit. Ada dua hal yang menurut saya cukup rumit. Tiga hal bagi saya yang cukup rumit untuk masalah structure. Yang pertama reported speech, yang kedua passive voice, yang ketiga adalah causative. Nah, ini saya banyak kali ulang-ulang, ya, nggak paham satu semester, semester depan dibahas lagi, saya baca lagi. Saya harap untuk 3 kasus ini memang terkenal yang sulit untuk structure drill. Ini mohon dibaca karena cukup rumit. Oke, reviewnya finish ya. Kita cek lagi. Ya, you're welcome. Thank you very much for your help. Oke, si Firmansyah tidak hadir. Jadi Firman hadirnya 10. Oke, cukup ya. Kemudian Sinta Mustika udah hadir tadi? Oke, Sinta hadir. Sinta Mustika hadir. Oke, Sinta Mustika 9. Next si Siti Kardina Surnia ini tadi mau masuk, ya kan? Tapi dia kendalanya nggak bisa masuk. Saya minta kebijakan dari teman-teman, ya kan? Karena kalau dia tidak 5 kali hadir, itu nilai homeworknya dan lain-lain tidak bisa sama sekali masuk, ya, otomatis 0 semuanya. Nah, ini gimana keputusannya? Saya minta kebijaksanaannya dari teman-teman karena saya nggak mau nanti di belakang ada permasalahan tentang nilai. Apa yang saya kasih berarti saya pikirkan itu yang terbaik buat teman-teman. Gimana nih si Surnia, kita bantu atau gimana? Dibantu lah Sir, kalau saran saya. Kita bantu ya. Ya, semuanya ini ya, kita bantu dia satu ini, tapi saya kasih tugas kok untuk menutupinnya ini. Jadi ada 2 tugas yang cukup panjang saya kasih sama dia. Nanti insya Allah dikerjakannya. Oke? Tentunya nilainya akan berbeda sama teman-teman yang lain yang sudah 10 kali, 11 kali. Oke? Karena tadi dia udah hubungin saya, nggak bisa. Saya nggak bisa bantu kan karena jauh. Oke, lanjut. Rohayati hadir tadi ya? Yes, sir. Oke. Rohayati 10 kali sekali telat.
Oke. Semuanya aman. Tinggal Surnia ini yang patut saya kasih penjelasan lagi gimana dia nanti ke depan biar tidak berulang-ulang ya. Semester 2 harus diperbaiki biar tidak seperti ini kehadirannya. Aman ya semuanya. Untuk ini nilainya insya Allah aman. Sudah mulai saya ini. Jadi ingat tadi ada 4 orang lagi. Saya ulangi lagi, ada 4 orang lagi yang namanya belum ada di sini ya. Dicek yang belum, silahkan dikirim ke saya. Kalau misalnya salah format, silahkan tanya temennya gimana format yang benar. Diskusi satu sama lain. Maksudnya 4 nama apa, Sir? Kan saya baru masuk. 4 nama yang belum apa? Yang belum homework 3. Kamu udah di sini, Junita. Iya, Sir. Ya, ini ya. Nampak ya layar saya ya. Oke, apalagi yang mau saya sampaikan? Ini pertemuan terakhir. Saya penasaran aja, Sir, masalah tugas tadi yang analisa itu. Saya penasaran sekali gitu. Bagaimana? Iya, karena ini kan tugas saya itu tidak masuk ke dalam penjelasan. Jadi saya minta penjelasan saya minta coba di sini kalian diskusi ya. Tanya siapa yang meriksa punya kamu? Punya saya si Eka kayaknya. Eka. Coba tanya Eka kenapa jawabannya seperti ini. Nah, itu mulai diskusi ya kan, manfaatkan media yang ada. Seperti yang saya jelaskan tadi, Sir, yang tadi komentar saya. Iya, kami kan menjawab memakai kemampuan kami dan kami nggak tahu, kami kan murid, nggak tahu benar apa enggaknya. Ya kan, kalian murid, benar sekali kalian murid. Tapi tidak menutup kemungkinan pada kasus-kasus yang seperti itu kalian cari sendiri. Jadi banyak referensi yang bisa dilihat. Kamu tentang apa itu masalahnya tadi? Tentang analisa surat yang saya berbagi tentang pengalaman saya advokasi. Yang kamu rasa ragu tentang apa salahnya? Yang dia itu, yang analisa itu kayaknya ada beberapa itu kurang menurut saya ya, analisa saya kayaknya udah tepat, tapi dia ada analisa bilang ada mau dikoreksi beberapa. Tentang apa? Satu aja. Biar saya kasih cara aja ya, tidak saya kasih jawaban, saya kasih cara. Bentar ya. Saya nali. Karena untuk ini saya cuma kasih cara, tidak untuk kasih jawaban, ya. Biar kedepannya terbiasa diskusi. Dalam menulis surat itu atau menulis paragraf kalimat, biasanya kalau ini banyak dari kita itu habis titik itu nggak ada spasi, habis titik itu bukannya huruf kapital malah huruf kecil. Itu sering terjadi, Sir. Dan itu harus diperhatikan banget dalam penulisan kalimat atau paragraf itu. Iya, benar sekali. Jadi kalau misalnya ada tugas, kalian harus baca berulang-ulang, ya. Karena kan tugas itu misalnya surat pribadi itu bisa dibilang kan hal yang bisa dibilang resmi, artinya harus baca berulang-ulang gitu. Walaupun surat pribadi tidak resmi, tapi sebaiknya, apalagi tugas itu sebaiknya seperfect mungkin yang bisa kalian iniin, ya. Artinya kalaupun misalnya ada salah, itu wajar, namanya manusia, tidak bisa seperfect yang kalian bayangkan, ya kan. Artinya evaluasi yang dikasih teman itu bukan berarti menyalahkan kalian, tapi sepemahamannya ini kurang tepat loh, ya kan. Dan itu harus kita biasakan menerima evaluasi dari orang lain, ya kan. Walaupun iya, makanya kita ikutan diskusi gitu. Kalau misalnya ada yang kurang lah, kita tanyain ke orangnya langsung. Bener. Kenapa. Nah, kita diskusi bareng masalah itu. Bener. Jadi kalian bisa diskusi per orang. Itu maksud saya di sini. Jadi tidak lagi dari iya, paham, Sir. Makanya tadi saya diskusi sama Nia juga, karena surat email saya kan yang mengoreksikan Nia. Jadi tadi sempat ada nanya juga sama Nia, gimana Mbak Nia, surat email saya gitu ada yang salah nggak? Katanya ada gitu Mbak gitu. Iya.
Ya kita diskusi bareng. Iya, Ya kan Mbak Nia, Mbak Kurnia. Iya benar, Mbak Jero. Sip, I love you. Debat juga ya Mbak. Debat. Iya, Nah, kita itu debat dia. juga. Itu benar Zahro. Lah, Sir. Itu benar Gultom. Gini, Kalau Sir. misalnya Kalau misalnya langsung saya jawab selesai tanpa ada proses itu, ya itu pembelajaran yang bisa dibilang pembelajaran yang rendah nilai pembelajarannya. Artinya dengan adanya diskusi, sama-sama bingung, ya sama-sama nggak tahu, sama-sama ego sendiri. Ini menurut saya benar, ini menurut saya seperti ini, ya kan? Nah disitulah kita belajar tidak hanya sekedar benar salah, tapi gimana gimana belajar menahan ego, berdebat yang baik. Banyak poin-poin yang kita pelajari ketika itu. Bukan saya nggak mau jawab langsung, tapi sekali lagi saya kasih cara, ya belajar saya kasih cara, saya kasih strategi. Iya, paham maksud dari Sir lah. Paham ya? Ya. Oh ya Mang. Oh ya Mang. Oh lo banyak. Ya Gultom. Tapi saya mau tahu di mana Gultom, biar saya kasih tahu caranya Gultom. Apa yang pertama yang menurut Gultom kurang? Itu yang nomor 1 dia hapus yang saya tulis all people. Nah di sana dia ganti. All recall. All people. Oke. Dia ganti menjadi elderly. Iya kah? Iya. Elderly. Karena kan bahasa-bahasa yang di surat saya ini kan bukan bahasa seharian gitu loh. Masalahnya kan tentang yang saya kerjakan. Oke, kalau masalah pemilihan kata Gultom, ya kan, ini sebenarnya bagusnya elderly, ya kan. Old people itu memang bahasa yang ini. Sebenarnya ini bukan masalah salah benar, tapi mana yang sesuai di yang pas, yang pas. Nah, kalau misalnya Gultom merasa itu yang lebih baik, ya udah pakai itu. Tapi si Eka menawarkan hal yang lebih baik loh, ya kan? Hal yang lebih baik loh. Kenapa nggak kita terima? Nah seperti itu, ya. Dihapus dosen. Udah dihapus, nggak apa-apa kan ada pertinggalnya sama saya yang apa namanya? Yang lama sama yang baru. Jadi saya nilainya bukan hanya yang baru homework 3, tapi ada homework 2 juga. Ya, mau tanya Sir, ya. Kalau yang di akhir surat itu kan ada misalnya sincerely atau best regard gitu kan. Nah itu yang di bawahnya kan nama kita. Nah yang namanya kita itu boleh kalau misalnya nggak ada spasi itu boleh apa harus pakai spasi atau gimana Sir? Harus pakai spasi dong. Bawahnya itu. Harus pakai spasi kan, best regard terus koma terus bawahnya kan nama kita kan Zahro gitu. Itu dari sincerely-nya itu terus ke bawah itu spasi atau langsung ke bawahnya aja itu gitu ya. Langsung boleh gitu. Boleh langsung aja boleh, tidak usah ada enter. Maksud kamu enter ya, enter. Tidak masalah, langsung aja gitu. Tuh Mbak Nia boleh Mbak Nia. Iya, kalau misalnya kita buat kayak signature, ya kan, kita baru buat enter biar bisa ada signature-nya. Ya? Itu tadi saya berdebatnya gitu. Sama buat itu belajar robot tanda tangan gitu. Buat tanda tangan deh. Lah terus Lah terus satu lagi Sir, itu yang kalau di depan surat itu kan ada yang kalau kita di sini di Taipei itu kan cuman Taipei, 26 April gitu ya, terus koma terus tahun kan. Nah itu saya tulisnya cuman karena saya lagi berada di Taipei, jadi Taipei, 26 April 26, and then koma, and then 2020. Is this correct? Or just put all the address? Address, I think tidak perlu pakai address yang panjang, tapi boleh juga pakai. Ketika itu surat resmi harus menggunakan yang panjang, tapi kalau misalnya surat pribadi boleh juga seperti single Taipei gitu aja, ya kan? Oke. Pakai Mbak Nia boleh Mbak Nia. Ya. Boleh Mbak Nia boleh tuh boleh kata Sir. Ya, jadi formatnya itu sebenarnya beragam ya.
Tapi ya mana yang mau dipakai, nggak apa-apa. Mungkin Nia pahamnya seperti ini, dari situ ininya ya. Jadi Ya kan, diskusi jadi seperti makin yang ingat. Sir, Sir, Seru juga sih, Sir. seperti Ya. Sir Jadinya. dulu bilang itu kan kalau surat bahasa Inggris itu kan harus lengkap gitu. Iya, benar-benar. Ya, Nia benar apa yang Nia bilang lengkap ya. Tapi memang formatnya ada beberapa macam yang mungkin nggak saya jelaskan macam-macam yang lainnya. Sementara si Oke, Zahro Sir. dapat yang lainnya gitu. Ya, no problem. Iya, soalnya kan sering kalau orang saya sendiri di sini kan jaga anak yang sering email ke gurunya si anak ini, Sir. Cuman kayak gitu doang, type, koma, terus April 26, bulan, terus tanggal, terus tahun gitu, cuman gitu doang. Iya. Jadi ya saya gunakan itu, gitu. Oke, I got it. Jadi intinya yuk diskusi mulai dari sekarang, Iya. apapun itu. Asiknya sih di situnya sih kita bisa diskusi sama temen gitu. Ya, jadi nanti ke depan kelas-kelas berikutnya semester 2 sering diskusi. 2 kepala Sir. lebih baik dari 1 kepala. Satu. Yaitu Semester peribahasa. 2 masih Sir. Ya, Sir, excuse me. ya. Masih ngajar kan? Badan, saya nggak dengar apa? Excuse me, sir. Ya, My question belum ada yang jawab loh. siapa ini? Indri. Oh, Indri belum ada yang jawab. Sorry. Belum. Acia siapa itu? Belum jawab, sir. Oke. Maybe sir, give me explain about it. Iya, silahkan. Your name? Oh. Kirain lupa. Nggak lupa, nunggu masih ada percakapan soalnya. Oke. Yang jawab Rohayati ya? Acia. Oke, silakan. Acia itu Mbak Rohayati. Oh iya. Acia. Rohayati ya. Ini kita membahas on In sama head. at ya. Ada in sama at ya. Ya, reposisi digunakan besok malam penjelasan sampai jam 10 malam. Justification ya. Terus saya melakukan generalisasi. Reposisi at digunakan untuk menunjukkan waktu tertentu. Contohnya, I will meet him at 12 p.m. Contoh lagi, the car will stop here at 5:45 p.m. Ini digunakan untuk menunjukkan sebuah tempat. Contohnya, there is party at this house. Contoh satunya, there were hundreds of dogs at the park. Contohnya lagi, we saw a football game at the stadium. Ini digunakan alamat email. Contohnya, visit my. Halo. Translation. Halo. Halo, Rohayati. Oke, Rohayati, kita nggak denger apa yang Rohayati. Coba. Oke, karena waktunya sudah mau habis ya. Ya. Oke, jadi at itu sama in kalau menunjukkan waktu banyak ya. Ini artinya
ya, menunjukkan tempat. Saya berfokus kepada menunjukkan tempat ini karena in sama at banyak juga waktu yang lain. Jadi kalau in itu misalnya I live in Chiai, ya kan, artinya itu masih lebih general. I live in Taiwan. Kalau kita menggunakan at, I live at number 101 Wenhua Street. Nah, seperti itu ya. Jadi lebih spesifik untuk yang at. Oke, sementara untuk yang in lebih general. Oke, Indri. Oh, ini kamu minta yang time ya. Sorry. Oke, kalau yang untuk yang time, hello everyone, dengar suara saya nggak ya? Oke, kalau in itu biasanya untuk sebuah waktu, misalnya in the morning, ya, in the evening, in the afternoon. Sementara kalau at itu lebih spesifik kepada jam berapa, sepertinya at 9 AM, at 10 PM, seperti itu, ya. Oke, everyone, mungkin itu saja review kita hari ini. Sebagai penutup dari kelas kita, saya ucapkan terima kasih kepada, saya sebut namanya Ani, Bella, Dina, Feby, Firmansyah, Jahro, Junita, Kurniawati, Sinta, Sintawati, Siti Kardina, Surnia, Tika, Eka, Rina, Sri Indriati, Rohayati, Diana, atas partisipasinya dalam kelas ini. Oke. Hello everyone. Semuanya dengar nggak suara saya? Oh my god. Oke, saya tutup aja ya. Nanti bisa didengar di videonya. Ya, terima kasih partisipasinya selama semester ini dalam pelajaran Writing 1. Semoga apa yang saya ajarkan atau sama-sama kita diskusikan di sini, saling sharing ilmu, berguna nantinya ke depan, tidak hanya di kuliah ini, tapi juga nanti ke depannya ketika kembali ke profesi masing-masing. Harapannya semuanya dapat nilai yang baik, tapi walaupun tidak, saya harap itu jadi pembelajaran bagi kita semua, bahwasanya ke depannya harus lebih baik lagi. Semangat terus belajar ya sampai nanti tuntas. Jangan ada rasa kecil hati, jangan ada rasa nggak semangat. Kalau merasakan hal seperti itu, ayo sharing sama tutornya nanti ke depannya atau sama teman-teman, biar motivasinya juga ke depan tambah semangatnya. Saya doakan semuanya sukses, saya doakan semuanya sampai nanti graduation bareng-bareng. Mohon maaf jika ada salah perkataan, perilaku. Saya udah berusaha untuk yang terbaik. Waktu kita yang terbatas. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada kata yang salah sekali lagi. Oke, mahasiswa UT semester 1 jurusan sastra bahasa Inggris, mudah-mudahan sukses. Good luck for your study. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.